Dalam morfologi, ada pendekatan dalam aturan morfologi. Di sini ada dua, ada baiknya kita gunakan dua pendekatan ini untuk mempermudah kita dalam memahami pembentukan kata. Anggap saja ini semacam aturan dasar dalam pembentukan kata. Pertama, model berdasarkan morfem atau morfem-based model. Kedua, model berdasarkan kata, atau word-based model. Saya akan sederhanakan penjelasannya. Oke, yang pertama ya, model berdasarkan morfem atau morfem-based model. Kita tahu bahwa morfem itu seperti setiap struktur kecil dalam suatu kata. Misalnya dalam kata an, kain, li. Tentu ada tiga morfem. An sebagai prefiks alias awalan. Kain sebagai kata dasarnya dan li sebagai akhiran yang menunjukkan cara. Jadi dalam morfem-based model aturannya adalah kita menyusun setiap morfem untuk membentuk atau memahami pembentukan suatu kata. Setiap morfem disusun sehingga terbentuklah suatu kata. Kita harus paham betul setiap unsur morfem itu fungsinya untuk apa. Sebagai tambahan, kita tahu di dalam sintek alias sistematika kalimat, ada struktur sinteks seperti ini. Nah, di dalam morfem-based model ini kita menggunakan pendekatan struktur klausa pada sintek. Misalnya, determiner di awal, kata sifat sebelum kata benda, dan lain-lain. Jadi intinya, dalam hal ini kita harus paham bagian dan struktur pada setiap kata, mengikuti struktur yang mirip pada sintek, dan ingat, bagian dari setiap morfem itu bisa berupa prefiks, sufiks, root alias kata dasarnya, dan base sebagai temanya. Itu pun bagian dari morfem jika dibagi lagi masih memiliki fungsi dan kategori yang berbeda-beda. Aturan pendekatan morfologis yang kedua adalah word-based model atau pemodelan berdasarkan kata. Sederhananya, di sini kata-kata kita kelompokkan pada yang satu jenis atau satu tema. Misalnya sesama kata benda, sesama kata plural yang diakhiri s atau es, sesama kata dengan bes, air alias udara, sesama kata dengan bes, si alias laut, dan lain-lain. Jadi ada satu tema sama yang perlu diidentifikasi atas kesamaan dari sekumpulan kata-kata. Di mana tema atau kesamaan itu bukanlah hanya soal kelas kata atau pluralitas ya, tapi juga kesamaan lain seperti kesamaan base-nya semisal air, udara atau sea, laut tadi. Itu saja penjelasan singkat ini, semoga dapat dipahami. Jika ada yang ingin ditanyakan silahkan ya. Dari Putra Rimbawan TBI 4A